Gadis itu hanya membuat semangkuk bubur sederhana. Namun anehnya, selera makan sang CEO yang sangat membenci bubur tiba-tiba meningkat drastis. Para pelayan terkejut melihat hal ini, karena CEO tersebut sebelumnya sudah memecat lebih dari 100 pengasuh. Gadis itu adalah orang pertama yang benar-benar bisa membuatnya merasa puas. Namun, ketika gadis itu hendak menyajikan bubur tambahan untuk CEO, tiba-tiba sebuah kancing dari bajunya jatuh ke dalam mangkuk. Diliputi rasa malu, gadis itu langsung berlari kembali ke kamarnya. Ia merasa dirinya pasti akan dipecat, dan demi menghindari penghinaan lebih lanjut, ia memutuskan untuk mengundurkan diri sendiri dan mulai mengemasi barang-barangnya. Sementara itu, pengurus rumah mengirimkan pesan kepadanya bahwa CEO ingin kembali meminum bubur buatannya pada malam hari. Mendengar hal ini, gadis itu sangat senang karena ternyata ia tidak dipecat. Maka pada sore hari, ia dengan hati-hati membuat semangkuk bubur millet sorghum lagi untuk CEO. Setelah memakan bubur tersebut, CEO yang telah menderita insomnia selama 5 tahun, akhirnya bisa tidur nyenyak untuk pertama kalinya. Saat itu, CEO teringat bahwa kamera pengawas terpasang di setiap ruangan rumah. Ia memutuskan untuk mematikan kamera di kamar gadis itu. Namun tanpa sengaja, ia justru mendengar gadis itu sedang bercanda dengan seorang temannya. Gadis itu berkata bahwa ia menjadi pengasuh dengan tujuan menikahi CEO agar bisa hidup mandiri secara finansial. CEO menanggapi ucapan itu dengan sangat serius. Ia paling membenci para pencari harta, para gold digger. Karena itu, begitu gadis itu menutup telepon, ia langsung menerima pemberitahuan dari asisten CEO bahwa dirinya dipecat. Gadis itu sangat bingung, tetapi ia hanya mengemasi barang-barangnya dan pergi. Namun begitu ia pergi, CEO mulai merindukan bubur buatannya. Asisten memberitahu bahwa gadis itu sudah benar-benar pergi, dan mendengar hal itu, CEO langsung merasa sedikit menyesal. Seorang pelayan perempuan lalu berkata bahwa ia juga bisa membuat bubur yang sama enaknya. Tetapi ketika CEO melihat bubur buatannya, selera makannya langsung hilang. Saat itulah ia memutuskan untuk memanggil gadis itu kembali. Di sisi lain, gadis itu sedang berjalan pulang sambil menyeret barang-barangnya. Rumah CEO sangat jauh. Ia tidak mendapatkan taksi, sehingga harus berjalan kaki. Tiba-tiba, seorang preman turun dari mobil dan menghalangi jalannya, lalu mencoba menyeretnya masuk ke dalam mobil. Gadis itu ketakutan dan berteriak sekuat tenaga. Saat ia sudah benar-benar putus asa, CEO melihat kejadian itu. Begitu melihat CEO, gadis itu langsung berlari menghampirinya. CEO menendang preman itu dengan keras dan memerintahkan asistennya untuk memanggil polisi. Di dalam mobil, gadis itu bertanya kepada CEO mengapa ia dipecat. CEO pun mengulangi kata-kata yang ia dengar dari pembicaraan gadis itu dengan temannya. Saat itu, gadis tersebut menyadari bahwa CEO telah salah paham. Setelah kesalahpahaman itu teratasi, CEO membawa gadis itu kembali ke rumah dan mempekerjakannya lagi. Namun, pelayan perempuan itu menjadi sangat marah ketika melihat gadis tersebut kembali. Keesokan paginya, setelah mencicipi hidangan baru buatan gadis itu, CEO tak bisa menahan diri untuk tidak memuji kemampuan memasaknya yang luar biasa. Tiba-tiba ibu CEO masuk ke dalam ruangan dan berkata bahwa makanan buatan gadis itu tidak bersih.